Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah bi'irsitati wa anwa'i mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina ikhwah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad salli ala nabi witabassam dan nabi tabassam witabassam dan nabi tabassam Allahumma salli alaihi. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Munculnya gagasan revolusi mental di Indonesia dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal ini ditujukan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia yang baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang raja wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun hadirin, perilaku negatif yang tumbuh subur hingga kini, mulai dari korupsi, masalah intoleransi, dan sifat ingin menang sendiri menjadi tantangan bangsa ini. Maka tak hanya penting, revolusi mental harus menjadi tekad kita bersama. Hadirin, untuk mewujudkan revolusi mental diperlukan adanya keseimbangan antara ideologi dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan syarhil Quran dengan judul Revolusi Mental Pemuda Membentuk Generasi yang Berkarakter. Semoga syarahan ini dapat menjadi inspirasi bagi anak negeri untuk terus menciptakan karya atau kerja yang terpuji di berbagai kehidupan sehingga bangsa ini bisa berjaya. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Hadirin yang dirahmati Allah, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa dalam lafaz az-zulumat menunjukkan kata jamak, sedangkan pada lafaz an-nur menunjukkan bentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan bermacam-macam dan timbul dari berbagai sumber. Penyebutan lafaz az-zulumat juga lebih didahulukan daripada lafaz an-nur. Bukan saja karena gelap lebih dulu daripada terang, tetapi hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaknya manusia menuju ke arah perubahan yang positif. Hadirin, dari ayat tadi dapat kita tarik benang merah bahwasanya sejak dulu Allah telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Lantas, bagaimana kondisi pemuda bangsa Indonesia saat ini? Tambah membaik atau bahkan terpuruk? Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa ini bisa merdeka karena ada peran pemuda di dalamnya. Ya, sebagai agent of change, pemuda adalah aset yang sangat berharga bagi negara. Karena kemajuan dan kehancuran bangsa berada pada tangan mereka.
sebagai aset masa depan bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini generasi muda kita sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Karakter bangsa saat ini telah luntur di kilas waktu. Pondasi-pondasi yang dulu dibangun dengan kokoh kini dihancurkan oleh anak bangsa sendiri. Oleh karena itu, untuk menciptakan generasi yang berkarakter dan berkualitas, kita harus menciptakan modal pendidikan yang mampu memberdayakan dua potensi manusia secara simultan. Yang pertama, potensi iman yang berdimensi ketumbukan vertikal. Yang kedua, Potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal. sebab ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. Demikian ungkapan seorang ilmuwan barat bernama Albert Einstein. Jika ilmu tanpa didasari agama, pengetahuan tanpa ditopang ajaran Tuhan, hanya akan melahirkan modal manusia jahiliyah. Akidahnya lemah, Awanda tercela yang terjaya hanya bikin rusak bangsa dan negara. Sebagai bukti, mabuk-mabukan di muka umum modern katanya. Buka jilbab pamer aurat modern jawabnya. Hamil di luar nikah menggugurkan kandungan modern kalinya. Akibatnya kekayaan alam kita dikabur oleh Eropa, laut kita dikuras oleh Amerika. bahkan kebudayaan kita dicuri oleh Malaysia. Jangan hanya menjadi penonton di negara sendiri, jangan hanya menjadi pembantu di negara sendiri, Jangan hanya menjadi pengemis di negara sendiri, tapi kita harus bangkit dari keterpurukan bangsa ini. sebuah hari Lebih baik kita berkeringat hari ini daripada kita harus bercucuran air mata di masa depan. Dia yang gagal memeras keringatnya di masa muda harus bersiap mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tuanya. Dia yang berhasil menahan diri dari hura-hura lebih layak untuk merayakan kesuksesannya di masa depan. Pen today, pray tomorrow. Bersakit-sakit hari ini, bersusah-susah hari ini, tak ada masalah. Rasakan sakitnya, nikmati perihnya, sehingga akan ada hal yang kita banggakan di esok hari. Anak muda, jangan mau jadi rata-rata. Hanya ada dua pilihan bagi kita semua: terus-terusan jadi penonton atau turun jadi pemain. Kita diwarnai atau kita ikut mewarnai. kita berubah atau kita tertinggal. Dan kalau hanya ada satu orang anak muda di Indonesia yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka mari kita pastikan kita adalah orangnya. Hadirin yang dirahmati Allah,
untuk merevolusi mental pemuda Indonesia yang saat ini terbius akan kenikmatan hedonisme bukanlah hal yang sepele. Karena hal tersebut hadirin menjadikan pemuda masa kini lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa mereka sebenarnya hidup. Sebagai solusi, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, Dzalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha lam yakum ghayran dalam tafsir Al-Maraghi juz 10, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa siksaan dan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah berdasarkan perbuatan yang dapat mengubah diri mereka sendiri. Hadirin, bukankah kita telah dianugerahi fisik yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa? Maka sudah wajib bagi kita untuk memanfaatkannya. Kita justru akan berdosa jika kita tidak memanfaatkannya dengan mengarahkan segala usaha dan potensi yang kita miliki. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, sejak dulu Allah telah memerintahkan kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Yang kedua, untuk menuju Indonesia yang maju, pemuda harus mengambil perannya dalam merevolusi mental untuk memajukan bangsa. Syukron kasiron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
Saya sempat satu lagi. Boleh. Hah? Satu lagi. Hah? Satu bagi. Silakan. Lanjut satu lagi. Satu bagi baru 11.38. Hah? Pesertanya tak ada. Oh. Oh, memang tidak dibaca. Ya. Oke. Hadirin yang kami hormati, untuk peserta selanjutnya kami mohon kiranya hadir kembali pada pukul 13.00 karena kita mulai kembali pada pukul 13.00. Untuk itu akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis kembali syuting dengan kostum batik. Buka jaketnya, buka. Ada yang tidak pakai. Tak apa-apa. Yang penting tidak pakai jas. Yang penting tidak pakai jas. Mana tidak dibaca? Lepas jasnya dulu. Hah? Tidak seragam. Tidak seragam dah. Pinjam lagi. Jawab kalau tuh jangan masuk kita tuh. Masuk. Sudah. Yang tampil pertama yang wajib jam 1 datang. Lagi mantap. Apa? Peserta nomor 9 pencilat. Kenapa? Gara-gara semalam 8 hari tampil pagi bisa buliknya duluan tadi. Ada waktu ada masih balik. Waktu masih bisa sekali. Itu foto sorry aja, seragam pasti. Jadi tadi itu pas ulun di Hah? belakang ada dari peserta. Itu batik lah tuh. Bukan. Bukan batik. Sorry aja kita foto ya. Ya, sorry aja. Oh lah. Ya, Oke, jadi oke. biar batik semuanya apa ya? Ya, sore batik semua. Batik semua sore. Kapan perlu kru kita juga, ya. Kru kita juga kalau bisa pakai batik sebab bisa di sama-sama ikut foto nanti. Cuma saya di depan sini jelas betul. Tergoda saya jadinya. Bahasanya bergoyang. Aduh, kesian saya. Aduh, macam mana? Banyak berjalan lagi akhirnya. Aku tadi udah hendak kaitan itu. Assalamualaikum. Dia menggoyangkan badannya. Ini sudah aku bilang nih. Ulun tadi hendak kayak awal tadi tuh hendak ulun masukkan di grup tadi. Ini baju mulai pasang nih gelasnya makin kuat. Ada sudah sama pelatih itu udah berapa kali disampaikan. Kalau pensyarah perempuan jangan terlalu banyak bergerak badannya, kena nilai nanti. Kalau yang di pinggir-pinggir mungkin tak kurang-kurang lah. Saya di tengah. Ini tahu kan? Ini kan menentukan Pak Ketua nih. Digoyangnya Pak Ketua. Pulang. Kak. Pak saya buat gambar bawa bano. Makan dulu, makan.